Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain al umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah usbiyadi kulati latihadi. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima min iman. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sob, ini ada pertanyaan di YouTube saya, itu bagus banget dan ini pasti mewakili banyak orang gitu. Ini pertanyaannya dari Pak Sondren ya. Pak, kalau punya kredit macet di bank senilai 2 miliar dan nggak bisa bayar, sedangkan anggunan rumah senilai 10 M, apakah kalau dilelang bank pemilik rumah tidak dapat sisa uangnya? Nah, ini tergantung dari kondisi banknya sendiri, ada oknum apa enggak di situ, terus kondisi berbagai hal gitu. Jadi kadang-kadang bank itu jahatnya gitu. Kadang-kadang ini oknumnya ya, saya ngomong banknya. Kadang dia melelang senilai hutangnya kita, beda naik dikit gitu. Supaya cepat laku. Dan kadang-kadang pemain mafia tukang tutup lelang itu bekerja di situ. Dia bekerja di situ dan dia melakukan lelang anggaplah 2 miliar, mungkin dinaikin 2,5 miliar gitu. Ketika dapat, dan itu Anda akan dipotong macam-macam. Biaya ini aja iklan dan yang lain-lainnya segala macam-macam kalau masuk ke pelelangan. Itu mungkin ngabisin 50 sampai 60 sampai 60 juta, 100 juta sendiri habis untuk itu. Jadi sisanya nanti Anda kena denda, bunga segala macam-macam, habis-habisan gitu. Intinya paling Anda terima 2 juta gitu, 200, 150 atau 100. Dan itu luar biasa zolimnya. Dan seperti kasus Anda ini kadang-kadang bermain tukang tutup dulu, mafia tukang tutup, dia sendiri yang melakukan. Atau bila perlu kalau nggak dilelang di casing gitu. Karena memang seperti itu yang terjadi sekarang di lapangan. Makanya saya ingin ke depan mudah-mudahan doain ya sob. Ketika bank wakafnya SKD jalan, Ubernya jalan, insya Allah kita akan bantu semua orang seperti itu. Ada hal yang kita bisa lakukan untuk mengatasi masalah ini. Jadi kalau bisa kebiasaan di luar seperti itu, ketika lelang terjadi, jangan sampai Anda, solusinya adalah jangan sampai ini lelang di luar. Usahakan ini secara normal, kalau Anda mampu, Anda lakukan negosiasi, Anda berusaha untuk melelang dengan cara sendiri, menjual dengan sendiri. Anggaplah laku 5M, sisanya lakukan pembayaran. Dan jangan juga Anda melakukan case AIDA gitu. AIDA tuh Anda dikasih waktu 1 tahun sama mereka bank, dan Anda tekan kontrak gitu di situ, bahwa ketika nggak bisa ya berarti miliknya, jadi itu miliknya bank gitu. Jadi seperti itu. Dan biasanya kalau AIDA itu diikuti dengan tanda tangan di notaris, dan itu terjadi pada pengusaha di Makassar, hampir mirip nilainya 10M, sedangkan dia 2M gitu, utangnya. Ternyata setelah di AIDA dia ngomong bla 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 bla, ternyata dia waktu itu tinggal seminggu lagi ngomong dengan saya udah ngeliat negosiasi, dan ini demi Allah ini terjadi, sudah negosiasi, bank memberikan keringanan pada saya. Setahun saya nggak bayar apapun. Terus saya tanya, coba Pak baca perjanjiannya ternyata AIDA gitu. Dan dia tantangan depan notaris. Ya udah, seminggu lagi nggak mungkin dia anggap ya ini gimana. Jadi akhirnya ketika udah itu, jadi udah bank jadinya. Jadi Anda anggunan yang diserahkan gitu. Nah ketika diserahkan itu suka-suka bank mau diapain, dan Anda di situ hanya nempati doang itu, dikasih keringanan untuk nempati segala macam-macam. Jangan sampai masuk AIDA, itu jebakan Batman. Terus kedua, lelang, usahakan tidak perlu dilelang. Caranya gimana nego dengan bank? Anda minta menjual secara langsung aja gitu, memberikan waktu Anda untuk menjual setahun 2 tahun. Sekarang lagi kondisi pandemi corona agak sulit, mereka juga seperti itu. Terus yang ketiga, usahakan kalau mereka ngotot melelang segala macam-macam, lakukan tuntutan hukum gitu. Jangan takut, karena proses sampai ke lelang tuh kalau Anda tahu jalanin, itu bisa makan waktu 1 sampai 2 tahun gitu. Dan itu biasanya negosiasi terakhirnya. Terus yang keempat, doakan saya. Jadi di SKDA ini ada intra, SKDA prioritas, ada reguler gitu. Dan semua didukung oleh lembaga hukum intra Indonesia Tanpa Riba yang sudah menjadi milik wakafnya SKDA. Jadi di SKDA udah lengkap dan Anda bisa menggunakan itu. Kalau yang SKDA prioritas itu permasalahannya Anda ditangani oleh mereka langsung. Jadi mereka yang mendampingi Anda langsung dan secara langsung gitu. Mungkin biayanya agak sedikit tinggi ya, tapi di luar itu mungkin biayanya rendah, paling 30% daripada biaya di luar. Seperti itu. Terus ada juga reguler tuh Anda belajar menghadapi sendiri, tapi ada pendampingan tapi secara tidak langsung, paling kopdar segala macam-macam. Ada surat kuasanya, kita yang nego dengan mereka semua, tapi secara tidak langsung Anda yang maju duluan. Ketika Anda butuh teman negosiasi, akan kami temenin dari intra. Seperti itu. Jadi intinya kalau udah melakukan itu semua, tinggal 2. Atau yang ketiga, Anda masuk SKDA biasa, Anda nanti suatu saat Anda butuh bantuan banget, baru Anda minta gitu. Tapi tetap ada biayanya. Tapi kalau yang SKD reguler itu tidak, untuk yang biasa itu Anda tidak kena biaya apapun gitu.
Tapi ketika butuh pendampingan, kasihan orang dampingi dari admin dari SKD yang mendampingi atau surat kuasa. Itu pun surat kuasa pun nanti itu 100% akan milik wakaf, jadi milik wakaf dulu. Jadi masih milik wakaf, ya seperti itu karena Intra kan milik wakaf juga ini. Demikian solusinya, mudah-mudahan ini bisa membantu. Caranya gimana untuk daftar? Bisa aja ke 08155755004 kali ke WA saya. Di situ pasti ada balasan, Anda masuk WA grupnya. Mudah-mudahan ini dapat menjadi jawaban, dan mudah-mudahan sob, kalau kita lagi SKDA Uber Pay ini itu 2/3 keuntungannya nanti untuk wakaf, bank wakaf. Ketika bank wakaf bisa kuat keuangannya, kita akan yang handle semua gitu. Dan sekarang pun ketika Anda masuk program Uber Lunas dan ini Anda apalagi masuk tabungan Uber Lunas, Anda akan dapatkan ketika tabungan Anda 70 udah nyampe 70 sampai 80%, kita yang akan negokan ini. Dan Anda nanti sesat kekurangannya kita yang handle. Jadi ada dalam talangan di situ. Oke, bagaimana caranya? Apakah saya nggak punya usaha? Bisa so. Saya nggak bisa nabung, nggak apa-apa. Jadi agen premium Uber Pay, Anda usaha di Uber Pay sama kepala cabangnya Uber. Dengan cara seperti itu Anda akhirnya akan dapat pemasukan untuk tambah untungnya. Yang penting hutang itu harus niat dibayar. Insya Allah Allah akan permudah ketika Anda niat bayar. Ketika Anda ngerasa nggak mampu, itu selesai sudah. Jadi waktu sekarang ini yakinkan pada diri Anda, ini 2M kan nggak kecil uangnya, saya udah habis, nggak usah pasrahkan, itu urusan Anda dengan Tuhan Anda gitu. Yang penting sekarang ini Anda niat bayar, mudah-mudahan dimudahkan. Jadi ketika Anda niat bayar dan ada usaha, yaitu tabungan Uber Lunas dan yang lainnya, program Uber Lunas, insya Allah kita akan bantu semua. Insya Allah akan ada jalan keluar. Yang ada jalan keluar ketika Anda diam saja. Dan jangan biarkan posisi tadi itu didiamkan saja, sehingga itu nanti dilelang dan Anda tidak akan dapat apa-apa. Sekalinya dapat paling 10, 50, 100 juta. Udah dialami oleh banyak orang. Demikian dari saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.